Sosialisasi peraturan KPU melalui video conference ini dilakukan setelah ditetapkannya Peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan atau wali kota dan wakil wali kota tahun 2020. Pada masa pandemi COVID-19, sosialisasi yang dilakukan secara online ini menghadirkan anggota KPU RI, Dewa KD Wiyarse Rakesandi, dan anggota KPU Bali IGD John Darmawan sebagai narasumber. Pada webinar sosialisasi PKPU ini disebutkan bahwa kini kesuksesan dan partisipasi pemilih ditargetkan mencapai 85%. Berbagai cara akan dilakukan untuk meningkatkan partisipasi dari para pemilih di tengah pandemi COVID-19 ini. Seperti sosialisasi dengan memanfaatkan teknologi informasi yang ada, pelibatan lembaga adat, edukasi tentang pentingnya pemilu dalam demokrasi, hingga mencetak bahan-bahan sosialisasi seperti tas belanja, masker, hingga layangan untuk menarik minat pemilih. Dari awal sampai proses berakhirnya webinar kita hari ini, dan saya ingin berpesan kepada seluruh peserta webinar bahwa proses pembelajaran, proses berdemokrasi, dan tentang proses kepemiluan itu bukan hanya tugas kami di KPU sebagai penyelenggara, tetapi ini menjadi tugas kita bersama untuk menyukseskan proses demokrasi yang sudah kita tetapkan bersama. Para pemimpin bangsa kita sudah menetapkan Indonesia sebagai negara yang demokratis. Jadi secara tidak langsung itu menjadi kewajiban kita bersama-sama untuk menyukseskan proses hajatan pemilu, pemilihan kepala daerah tahun 2020 ini secara bersama-sama. Support kami, berikan masukan kepada kami, berikan kritikan kepada kami selama proses tahapan ini berlangsung, dan tentu saja segala masukan, kritikan akan menjadi suplemen yang sangat bermanfaat bagi kami semua. Saya kira itu Pak Agung yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf dan terima kasih atas partisipasinya. Sementara itu, konsep penyelenggaraan pilkada di tengah wabah pandemi COVID-19 juga telah dipersiapkan KPU RI, seperti penambahan jumlah tempat pemungutan suara atau TPS di setiap wilayah, mengatur waktu pemilih untuk datang ke TPS untuk mencegah kerumunan, menyediakan TPS lain bagi pemilih yang suhunya di atas 37 derajat Celcius, hingga tetap memberikan hak pilih bagi warga yang sedang menjalankan isolasi di rumah sakit maupun isolasi mandiri. Masukkan dulu ya rancangan PKPU-nya. Jadi pemilih yang terpapar COVID dan menjalani rawat inap di rumah sakit tidak dapat menggunakan hak pilihnya ke TPS. Ya tentu ini akan sangat riskan ya jika yang bersangkutan kemudian berangkat ke rumah sakit, karena saya lihat yang terpapar itu kan ada yang dalam keadaan sehat ya, maksudnya orang tanpa gejala, tapi dia sudah KPU Kabupaten Kota berkoordinasi dengan rumah sakit, kemudian dapat juga ya Kabupaten Kota menugaskan PPK RPS dimaksud ya, tentu dengan mempertimbangkan ketersediaan surat suara. Dirawat di rumah sakit yang masih dalam daerah pemilihannya, tentu ini solusi bisa dicarikan dengan metode ya, saya sampaikan tadi ya, pelayanan oleh TPS terdekat atau khusus untuk rumah sakit yang terpapar bekerjasama dengan pihak rumah sakit ya. Di Bali, pemilihan bupati dan wali kota akan dilakukan pada 5 kabupaten dan 1 kota. Rencananya pemilu kada akan dilaksanakan pada Desember 2020. Tim Liputan Kompas Dewata.